Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 15 Tulus. Entah mengapa, walaupun seperti apapun perasaan Elle berubah terhadap Leon, tapi Elle tidak bisa membohongi hatinya yang begitu mencemaskan Leon. Sehingga mendorong Elle untuk menemui bodyguardnya agar dapat mencarikan informasi detail tentang Leon saat ini. Elle tidak punya cara lain karena sekarang kedua orang tuanya juga tengah di luar negeri. "Bagaimana, Om?" tanya gadis kecil yang duduk bersama beberapa pria dalam ruang rahasia di rumahnya. Jantung Elle seakan berhenti berdetak setelah berhasil mengakses informasi yang sudah hampir 2 jam mereka lacak. Ternyata Leon tengah berada dalam pertempuran besar di markas kemafiaan yang disebut-sebut sebagai perang terbesar sekaligus puncak perang dalam 2 dekade terakhir. "Om," derean air mata Elle dalam setiap langkah lebarnya keluar rumah menuju mobil untuk pergi ke rumah sakit melihat Leon. Rasa takut kehilangan membuat Elle merasa begitu sesak saat tahu ternyata Leon tertembak dalam perang itu. Sesampai di rumah sakit, Elle langsung berlari menuju ruangan yang diberitahukan pengawalnya. "Bagaimana kondisi Om Leon?" tanya Elle yang datang dengan kondisinya yang terlihat begitu kacau. Mark menatap Elle di depannya, yang terlihat sangat khawatir itu dengan datar. "Leon terkena tembakan di bagian perutnya. Dokter sedang melakukan operasi berat dan kemungkinan dia selamat hanya 25%. Serta hampir seluruh tubuhnya terkena luka goresan yang cukup dalam." Jelas Mark yang membuat Elle menangis histeris terduduk di lantai. "Mengapa kamu masih datang kemari?" "Percuma. Kemungkinan Leon itu selamat sangat kecil," kata Mark yang juga merasa kesal melihat Elle yang bersikap seolah tak ada hati yang harus dia jaga. Bahkan tadi siang gadis kecil itu berboncengan dengan pria lain, mesra lagi, sampai Leon kehilangan konsentrasi dibuatnya. "Enggak, Om Leon pasti sembuh. Elle mau ketemu dia," jawab gadis kecil yang menangis terduduk di lantai itu. "Bukankah siang tadi dia menemuimu? Kamu saja yang tidak menghargainya. Dan mungkin nanti kamu hanya akan bertemu jasadnya," kata Mark bahkan tanpa perasaan berbicara begitu pada Elle di hadapan orang tua Leon. Sekaligus puluhan bodyguard yang ada di sana, membuat mereka semua melongo. Tangisan Elle semakin keras. Tak bisa membayangkan jika Om Hot benar-benar telah tiada. "Mark," tegur Daddy yang mendengar ucapan jahat Mark yang begitu mengiris hati gadis kecil yang sudah begitu kacau itu. Bahkan Mark seperti menambah bumbu dalam ucapannya agar gadis kecil itu semakin menangis, bahkan menyesal. Padahal kemungkinan operasi itu berhasil adalah 80% karena hanya operasi ringan. Dan Leon tidaklah terluka separah yang Mark bilang pada Elle. "Nak, tenang ya," lembut Mommy Leon memeluk Elle yang menangis terduduk di lantai itu. "Elle gak mau Om Leon pergi. Elle mau ketemu dia. Elle sayang Om Leon, Tante," jujur gadis kecil itu dalam isakan tangisnya. "Iya, Leon pasti sembuh dan bertahan buat kamu. Jangan sedih lagi," kata Mommy Leon tersenyum menghapus air mata Elle yang terus menetes dengan derasnya. "Om harus kuat," rintih Elle tak bisa membayangkan jika Leon benar-benar pergi meninggalkannya. Iya, Leon kuat kok," kata Mommy Leon memeluk Elle yang sudah begitu hancur itu. Mark hanya bisa terpaku menatap Elle, tak menyangka ucapannya akan berpengaruh sangat besar akan kondisi batin Elle. Sampai Elle terlihat sehancur itu, saking takutnya. Tapi tujuan Mark hanya satu, yaitu menyadarkan Elle bahwa hubungannya dan Leon telah masuk fase serius, sehingga tindakan dari salah satu mereka akan sangat mempengaruhi. Mark bersama Daddy Leon pergi ke ruang sebelah untuk mengobati Mark yang terluka cukup parah. Sekitar jam 2 malam operasi Leon baru selesai karena dimulai dari 1 jam yang lalu. Setelah serangkaian pengobatan, kondisi Leon sudah stabil, hanya saja dia masih dalam pengaruh obat dan akan sadar sekitar 5-6 jam lagi.
Tuh kan, Leon baik-baik saja. Lembut Mommy Leon merapikan rambut Elle yang sudah berantakan dengan sayang. Tulus sekali gadis kecil itu mencintai anaknya. Om harus kuat ya. Suara serak Elle yang berdiri memegang tangan Leon diikuti tatapan sendunya. Leon baik-baik saja nak. Tidurlah dulu. Kamu kan besok sekolah. Kata Dede Elle yang duduk bersama Mark itu menatap Elle. Elle boleh tidur di sini aja nggak? Elle mau temenin dan rawat Om Leon. Pinta gadis kecil itu menatap Daddy dan Mommy Leon bergantian. Ya udah, boleh. Tapi kamu harus langsung tidur ya. Kan besok sekolah. Ucapan hangat Mommy Leon mengambil sehelai selimut pada Elle. Nak, kalau tidur begitu nanti punggung kamu pegal. Tegur Mommy saat Elle duduk di atas kursi, lalu meletakkan kepalanya di ranjang dekat Leon. Gak apa-apa tante, Elle mau temenin Om Leon di sini. Jawab Elle memegang tangan Leon lalu tidur cepat di samping tangan Leon. Beberapa menit kemudian gadis kecil itu sudah tertidur, karena deruan nafasnya sudah teratur. Dia tulus banget ya Daddy. Senyum hangat Mommy Leon mengelus kepala Elle yang sudah tertidur itu. Mommy Leon mengabadikan momen penting itu dalam sebuah cuplikan foto di ponselnya. Gadis kecil yang benar-benar tulus mencintai putranya. Pagi harinya, begitu Leon membuka matanya, yang terlihat adalah orang-orang yang berdiri di sekeliling ranjangnya yang menanti dia sadar. Pertama, ada kedua orang tuanya, Mark, sekretaris, Sofia, beberapa manajer, dan Clara. Setelah berbincang sedikit, semua orang duduk di sofa, karena Leon kondisinya harus diperiksa dokter secara keseluruhan. Apa yang kau cari? Tanya Mark menghampiri setelah dokter selesai memeriksa. Tidak, aku tidak mencari apa-apa, jawab Leo dengan suara pelan, memalingkan wajahnya dari Mark yang seperti tahu pikirannya. Gimana Tuan? Apa kondisinya sudah berasa membaik? Tanya Sofia yang hanya dijawab anggukan kecil oleh Leon. Kenapa sakit sekali rasanya? Saat wanita lain lebih dulu menanyakan itu ketimbang gadis kecil kesayangannya. Kemana El? Apakah dia benar-benar sudah tidak peduli padaku? Batin Leon sendu meminta Mark membantunya duduk. Leon, aku bawain makanan kesukaan kamu. Ayo makan. Kata Clara dengan hangat, meminta Mommy menolongnya menyiapkan obat agar setelah makan Leon langsung bisa meminumnya. Leon terdiam, melihat sikap kedua orang tuanya yang sama sekali tak berubah. Terhadap Clara, mereka masih sama seperti dulu, hangat dan sangat sayang pada Clara. Aku tidak lapar, jawab Leon singkat saat Clara menyuapinya. Makanlah sedikit nak, buat minum obat saja ya. Pujuk Mommy saat semua orang berdiri mengitari ranjang Leon. Tidak, aku tak ingin makan Mom, tegas Leon bersikeras. Gadis kecilmu sedang sekolah, nanti dia kesini. Katanya sih sama Daddy tadi pulang jam 9 karena cuma ujian 1. Kata Daddy Leon tersenyum mengelus kepala anaknya yang cukup menyita perhatian semua orang di sana. Daddy gak usah bohong, mana mungkin dia kesini. Peduli sama Leon aja enggak. Bete Leon, jahat sekali. Daddy-nya masa sudah segede ini masih dibohongi? Asal kamu tahu, semalam aja dia temenin kamu di sini tahu. Kata Mommy Leon lebih meyakinkan lagi. Satu-satunya harapan kejujuran Leon adalah menatap Mark. Dan saat pria itu mengangguk, seketika senyum sumringah Leon kembali. Benarkah bocil itu menemaniku malam tadi? Batin Leon dengan senangnya membayangkan wajah menggemaskan itu. Aku makan dan minum obatnya dengan Mark saja. Kalian bisa duduk di sofa saja. Santa Leon tetap tidak mau disuapi Clara. Tinggallah Leon dan Mark berdua di ranjang. Tengah makan lalu mereka juga minum obat. Mark, bantu Om sebentar. Pinta dari Leon yang duduk di sofa seberang sana bersama semua orang tadi. Sehingga tinggallah Leon duduk sendirian di ranjang. Gadis kecil yang memakai seragam sekolah itu berlari kencang sambil memeluk sebuket bunga mawar dengan begitu senang mendengar Om Hotya telah sadar. Om,
Sedang El langsung memeluk Leon yang duduk sendiri di ranjang. Selain itu, pintu juga tidak ditutup. Akhirnya Om sadar. Gimana? Udah baikan? Atau masih ada yang sakit? Lembut El matanya terlihat sangat hangat sampai Leon meleleh di buatnya. Bunga dari siapa? Tanya Leon ketus. Melirik buket bunga yang masih dipeluk gadis kecil yang berdiri di depannya itu. Hah? Ini untuk Om? Senyum lebar El menyerahkan buket mawar berukuran sedang itu pada Leon. Apa ini bunga dari orang baru kamu itu? Sewot Leon sama sekali tak menyentuh, apalagi berniat mengambil bunga yang El berikan. Ih, ini El yang beli tahu buat Om, mana ada dari orang lain. Jawab El tak terima dengan tuduhan Leon. Gak ada sejarahnya, pria yang dikasih bunga sama wanita. Yang ada cuma sebaliknya. Bilang aja kamu gak suka bunganya, makanya kasih sama Om. Beta Leon menatap jengkel gadis kecil yang sejujurnya sangat dia rindukan. Sedari tadi banyak wanita yang datang menjenguk Leon. Mereka hanya membawa buah dan makanan ataupun parsel. Lah, si El di luar galaksi. Dia malah bawa bunga. Gimana Leon bisa percaya? Hus, pengangguran gini masih mampu kok Om. Kalau cuma beli buket bunga, gak usah nuduh El kayak gitu. Ketus El juga berbalik kesal pada Leon. Ya, gak logis bocil. Kamu terlalu polos untuk menipu pria dewasa sepertiku. Tegas Leon. Dengan kesal, El membuka kartu ucapan di buket bunga itu, lalu menyodorkannya langsung ke mata Leon. Saking dekatnya, Leon sudah tak bisa melihat tulisannya. Apa? Ketus Leon akhirnya membaca kartu ucapan di buket bunga itu. Senyum masam sekaligus malu sekali Leon. Mawar putih untuk Om Leon yang tampan. Leon memunggungi El lalu memeluk bunga itu dalam diam sambil menghirup aromanya yang membuat mood Leon membaik. Om sudah makan? Tanya El memegang pundak Leon yang duduk memunggunginya itu. Belum, jawab Leon, kembali memutar duduknya menghadap El yang masih berdiri itu. El bawain Om makanan enak banget. Senyum merekah, El membuka resleting ransel sekolahnya, lalu mengeluarkan beberapa jenis makanan. Aku belum boleh makan keju untuk beberapa hari ini, jelang luka di perutku sembuh. Lirih Leon ingat pesan dokter, tapi dia juga sangat ingin memakan potongan pizza yang terlihat sangat enak itu. Gak boleh, tanya El yang dibalas kelengan oleh Leon. Tapi Om mau kan? Tanya gadis kecil itu yang diangguki Leon. El dengan cepat mengambil sepotong pizza itu, lalu menyuruh Leon dengan cepat melahapnya. Cepat habiskan Om, sebelum Mommy Om datang. Nanti kita kena marah, kata gadis kecil itu langsung menyimpan pizza itu kembali ke dalam ranselnya setelah memberikan Leon sepotong. Apa kamu mau aku mati? Tanya Leon terus mengunyah pizza yang benar-benar enak itu sambil menatap orang tua serta beberapa orang tadi yang masih stay duduk di sofa itu di belakang El berdiri. Ya enggak, justru karena El ingin Om tetap hidup makanya El kasih. Jawab El menatap Leon yang masih mengunyah itu. Ya tapi aku kan tidak boleh memakannya kata dokter. Lirih Leon yang rasanya ingin nambah sepotong lagi. Tapi kan itu kata dokter, kalau Om mau di belakang dokternya boleh. Bisik nakal El yang membuat Leon tersenyum lebar. Kalau begitu aku mau sepotong lagi, pinta Leon yang ingin mengorek pemikiran gadis kecil ini yang begitu realistis. Udah tahu dilarang minta tambah lagi, tegur El kembali membuka ranselnya dan mengeluarkan sepotong pizza, tapi dia yang memakannya. Tadi kamu yang ngasih, sekarang minta lagi nggak boleh. Ceberut Leon. Ya kalau pengen El kan udah ngasih. Gak boleh banyak-banyak, nanti malah beneran bahaya buat kesehatan Om. Lembut El mencoba memberi Leon pengertian. Tapi aku mau lagi, segigit aja. Pinta Leon ingin tahu seberapa sayangnya El terhadapnya. Nanti Mommy Om marah, takut El. Sedikit aja, gak ada Mommy di sini. Kata Leon memohon, padahal Mommy bahkan dadinya ada di belakang El. Cepat habiskan ya,
kata Elle memberikan Leon segigit pizza yang sedang dimakannya. Rasanya sangat enak, jujur Leon. Ya udah, ayo minum obat om, biar cepat sembuh. Kata Elle akan mengambil obat Leon di laci. Tapi saat sudut matanya melihat sekelompok orang yang tengah duduk di sofa, Elle kaget sampai melotot. Bagus ya kamu, udah tahu nggak boleh, masih aja kamu kasih Leon. Kata Mami Leon yang menghampiri Elle bersama Clara. Tapi kan Om Leon mau tante. Nggak apa-apa kok, cuma sedikit juga. Gelagapan Elle menjawab Mami Leon yang berdiri di dekatnya. Sedikit-sedikit, emang kamu dokter? Berani bilang nggak apa-apa, kalau lukanya infeksi gimana? Bentak Clara pada Elle. Elle menatap Clara dengan tatapan dingin, penuh intimidasi. Lalu berniat menjawab perkataan Clara. Elle menatap Mami Leon. Maaf tante, Elle salah. Tunduk gadis kecil itu mengakui kesalahan tanpa sebuah pembelaan. Bersambung.